populasi antropoda tanah yang selanjutnya dapat dijadikan referensi penelitian lanjutan. Bab 2 titik tinjauan pustaka. Keanekaragaman dapat diterjemah sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan, binatang, dan mikroba. Jenis-jenis di dalam keanekaragaman saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Wijaya dan kawan-kawan 2014, halaman 1. Keanekaragaman terdiri dari dua komponen yang berbeda, yaitu kekayaan spesies dan kemerataan. Kekayaan spesies adalah jumlah spesies total, sedangkan kemerataan adalah distribusi kelimpahan, misalnya jumlah individu, biomasa, dan lain-lain pada masing-masing spesies. Lunisa dan kawan-kawan 2016, halaman 91. Keanekaragaman jenis merupakan karakteristik tingkatan dalam komunitas berdasarkan organisasi biologisnya yang dapat digunakan untuk
arthropoda memiliki kaki yang berjumlah banyak, walaupun kurang dari 1000 seperti namanya. Setiap segmen tubuh berbentuk dari 2 segmen yang menyatu dan memiliki 2 pasang kaki. Rusiana 2013 halaman 45. 2.5 Perkebunan kelapa sawit. Kontribusi dari pengembangan kelapa sawit terhadap deforestasi tergantung dari definisi hutan dan jangkauan geografis yang bentang waktu dari analisis itu sendiri. Studi ini mengkaji informasi yang tersedia dan telah menemukan validitas yang besar baik secara geografis dan bentang waktu, baik deforestasi secara absolut atau daerah dan relatif atau proporsi dari suatu negara atau wilayah yang disebabkan oleh penanaman kelapa sawit. Mejabrak dan kawan-kawan 2018. Penelitian ini di kemudian hari diperlukan untuk memahami peran perkebunan rakyat kelapa sawit yang memproduksi sekitar 40% dari minyak kelapa sawit secara global terhadap hilangnya tutupan hutan. 2.6 Penelitian relevan. Penelitian mengenai arthropoda permukaan tanah telah banyak dilakukan di Indonesia, beberapa di antaranya Nur Haidi 2011 halaman 10. Ditemukan arthropoda permukaan tanah di area dalam kawasan Pupuk Sriwijaya, Palembang, terdiri dari 1.170 individu dari 21 spesies, 18 famili, dan 9 ordo. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2022 di Perkebunan Kelapa Sawit PT Hutayan, Kecamatan Tambusai. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di 3 stasiun dengan luas area 1 hektar dari lahan perkebunan kelapa sawit. Hewan yang didapat di lapangan dianalisis di Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. 3.2 Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pit valve, trap, gelas plastik, pisau plastik, karet gelas, meteran kayu parang, pinset, kaca pembesar, mikroskop, kamera, buku identifikasi boron, buku, dan alat tulis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tisu, deterjen, air
jebak pitfall, kemudian jebakan pitfall track dibiarkan selama 1 kali 24 jam, jadi 1 hari. 3.6.1.2 di laboratorium. Setelah pengamatan di lapangan, arthropoda tanah yang sudah dikoleksi selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan buku rujukan utama yang selanjutnya yang berjudul Pengenalan Pelajaran Serangga Karya Boror. Variabel yang diamati yaitu jumlah ordo, famili, serta jumlah individu dari setiap ordo yang famili, kemudian difoto dan disimpan dalam kotak spesimen. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 Hasil penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan di PT Hutayan, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, di seluruh stasiun pengamatan stasiun 1, 2, dan 3 didapatkan arthropoda permukaan tanah yang terdiri dari berbagai macam. Keberagaman ini membuktikan bahwa kondisi pada masing-masing stasiun akan menentukan jumlah dan aneka arthropoda yang ditemui. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kondisi cuaca, kondisi fisik alam, makhluk hidup di sekitar, aktivitas masyarakat, dan waktu pengamatan dinyatakan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil temuan yang didapatkan. Adanya perbedaan tipe habitat menyebabkan perbedaan spesies penghuni habitat tersebut. Musim dan iklim juga menyebabkan perbedaan keragaman seperti di suatu daerah. Pada musim penghujan dan kemarau juga mengalami perbedaan keanekaragaman spesies. Hal ini terikat dengan ketersediaan sumber pakan yang cukup. 1. Hasil pengamatan stasiun 1. Itu hasil menunjukkan bahwa pengamatan pada stasiun 1 terdiri dari 2 famili dan 4 spesies. Famili tersebut Formicidae yang terdiri dari spesies Odontoponera denticula, Oecophila smaragdina, dan Solenopsis kivitsa. Sedangkan famili Grylidae terdiri dari Gryllus sp. Hasil pengamatan secara individu, jumlah yang ditemukan pada stasiun 1 adalah 104 individu. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan stasiun 3, namun lebih sedikit jika dibandingkan stasiun 2. 2. Hasil pengamatan stasiun 2. Hasil pengamatan pada stasiun 2 yang berada di Taman Simare sebagai lokasi yang paling banyak ditemukan arthropoda baik secara spesies dan individunya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa stasiun 2 merupakan lokasi pengamatan yang paling banyak memiliki jumlah spesies dan individu paling banyak dibandingkan dua stasiun lainnya. 3. Hasil pengamatan stasiun 3. Berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun 3 didapatkan hasil pengamatan 83 individu dengan total 5 spesies. Pada lokasi ini memiliki jumlah data pengamatan yang paling kecil dibandingkan dari 2 stasiun lainnya. Namun jika dilihat dari spesies yang ditemukan, lokasi ini lebih banyak jika dibandingkan dengan stasiun 1 yang keseluruhannya adalah lahan perkebunan kelapa sawit. Ini adalah famili Formicidae yang didapatkan di stasiun pertama, yang memiliki klasifikasi kingdom animal, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Formicidae, genus Odontoponera, dan spesies Odontoponera denticula. Ini gambar 5 Odontoponera denticula. Kemudian B, ini adalah hasil dari stasiun kedua. Ini adalah juga hasil dari stasiun 2. Ini stasiun 2. Ini stasiun 3.
Bila